Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sahabat sekalian, video kali ini masih berdialog dengan Bapak Pendeta David Salim. Mudah-mudahan berkah bulan Ramadan ini Bapak Pendeta David Salim mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi Anda yang mendukung channel ini, mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah dan diberikan kemudahan rezekinya, dan juga diberikan kelancaran dalam segala urusannya, dan juga dijadikan orang yang sukses dunia dan akhirat. Amin amin Allahumma amin. Video kali ini Bapak David mempertanyakan atau mengatakan bahwa Muslim itu adalah sesat pikiran, katanya. Nah, sebenarnya siapa sih yang sesat pikiran? Kristen atau Muslim? Lah, agar Anda tidak penasaran, tonton video ini. Selamat menyaksikan. Mas, jadi gini ya Mas ya, kalian Muslim kan memang sesat pikir ya. Saya kasih tahu sesat pikir ya. Saya ulangi lagi ya, kalian Muslim itu sesat pikir ya. Sampean mesti dengar omongan saya ya. Kalau sampean dan seluruh Muslim tidak sesat pikir, ya kalian akan jadi murtadin semua gitu loh. Gini ya, saya jelasin ya. Kan dari awal saya sudah menjelaskan, pada mulanya adalah firman. In the beginning was the word. Nah, nanti di ayat ketiganya itu sangat jelas. Bukan di ayat ketiga sih, di ayat ke-1 aja udah jelas gitu loh. Dan firman ini bersama-sama dengan Allah. Dan firman ini adalah Allah. Itu di ayat ke-1. Sudah dijelasin memang firman ini atau sang firman ini adalah Allah gitu loh. Ya. Jadi hakikatnya Allah, sang firman ini. Nah, nanti di ayat ketiganya dikatakan segala sesuatu ya dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada segala sesuatu yang sudah jadi. Ngerti? Jadi ciptaan ini tidak ada gitu loh. Tanpa Dia, tanpa sang firman itu. Di sini mau menjelaskan bahwa sang firman itu adalah pencipta. Pencipta itu kan kamu kenal sebagai alkoholik, ya kan? Tuhan kan, alkoholik itu kan. Nah, nanti dijelaskan di ayat ke-14, sang firman ini menjadi manusia. Ya, jadi itulah yang namanya Yesus. Jadi Yesus itu sebelum dia nuzulnya, dia adalah Tuhan atau pencipta atau alkoholik. Nah, waktu Yesus itu menjadi manusia ya, dia itu menjadi manusia yang ketuhanannya tetap ada gitu loh. Ya, ketuhanan itu tidak bisa hilang, sifat Allah itu tidak bisa hilang. Bagaimana sifat Allah bisa hilang saat dia mewujud menjadi manusia? Ini yang kalian Muslim harus pahami. Kalau enggak sesat pikir terus. Ngerti enggak? Memang di Quran kalian tidak ada itu. Ya, coba kalian jelaskan dulu kalimat apa itu? Kalimatullah sama Rohullah.
Kalian aja itu menafsirnya salah gitu kalau menurut saya ya. Coba kalau kamu bilang kalimatullah dan rohullah itu adalah ciptaan, kamu bandingkan aja lah ya dengan semua nabi, termasuk Muhammad sekalipun ya. Ada nggak yang berani digelari dengan kalimatullah dan rohullah sekaligus? Jawab coba. Ya, kalian kan terlalu menggampangkan ya. Kalimatullah itu semua ciptaan juga diciptakan dengan kalimat Allah. Bukan itu gitu loh. Ya nggak tahu ya, kecuali Quran kamu memang ya seperti itu gitu loh. Kalau di dalam kitab Injil, Sang Firman itu adalah pencipta yang dengan firman-Nya nanti segala ciptaan itu ada gitu loh. Nah, bagaimana dengan Quran kalian menjelaskan kalimatullah ini? Apakah itu hanya sekedar kalam? Bagaimana dengan rohullah itu? Apakah setiap manusia diciptakan katanya dengan roh? Kalau begitu coba buktikan Muhammad digelari nggak dengan rohullah, dengan kalimatullah nggak? Itu aja ya. Jadi saya selalu ya, kenapa saya membandingkannya dengan Muhammad kalian? Ya terus terang sih sebetulnya tidak boleh ya. Karena Muhammad itu kan manusia biasa. Kalau Isa atau Yesus itu adalah Tuhan sebelum dia nuzulnya, tidak bisa dibandingkan sebetulnya. Ya cuma demi ya saya bisa menjelaskan ke muslim, ya seperti itu saya harus bandingin gitu loh. Ya saya minta maaf ke Tuhan, sebetulnya itu tidak boleh ya. Karena Yesus itu Tuhan gitu loh. Tapi kamu bilang Yesus itu manusia, manusia nanti disembah, itulah syirik. Salah kalian. Ya, saya berani ngomong begini gitu loh. Memang salah. Ya, itulah sebabnya coba ya kita bandingkan aja Quran kalian yang katanya kitab suci dengan kitab-kitab terdahulu. Kitab Zabur, kitab Torah, Zabur, Injil, isinya itu tidak ada yang sama kalau saya nilai sih. Ya, jangan kalian sebut Allah itu pencipta alam semesta terus kalian bilang sama. Orang Hindu pun dewa-dewanya menciptakan alam semesta juga gitu loh. Dan bukan cuma orang Hindu, agama-agama lain pun yang mengakui adanya Tuhan, ya mereka beranggapan Tuhan itu pencipta juga. Ya tapi bandingkanlah dengan Tuhan yang sebenarnya ya. Makanya Mas saya katakan ya, Allah dan Tuhan itu ada dua macam. Ya, ada Allah yang benar dan Allah yang tidak benar gitu loh. Saya tegas saja ngomongnya. Saya bisa buktikan kok. Buktinya dari mana? Ya kita mulai dari kitab sucinya. Ya silakan dibandingkan. Torah dengan Quran, Zabur dengan Quran, Injil dengan Quran. Menurut sampean sama nggak? Ya kan? Beda semua gitu loh. Mas, gini ya, sampean itu harus mempelajari sejarah-sejarah yang ada pada Islam kalian. Kamu nggak tahu kan bahwa naik haji ya, berpuasa, Allah, Mas, aduh ini ya demi ya supaya kamu itu ya coba selidiki sendiri ya. Selidiki sendiri Mas, coba pelajari. Nanti kalau udah pelajari, silahkan kamu hubungi saya lagi. Silahkan. Ya, semoga sampean ketemu gitu loh ya dengan Allah yang benar, dengan Tuhan yang benar. Coba sampean selidiki. Ya nggak usah banyak-banyak, tadi kan ada puasa ya, ada Allah sebelum Islam, ada puasa, itu sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum Islam, ngerti Mas? Ya, kamu nggak, aduh susah sih, kamu nggak ngerti sejarah sih ya. Kamu tahu Zoroaster nggak?
Orang Sabiun pernah dengar ya, Sabiun ya. Nah, kamu pelajari imannya mereka, Mas, keyakinan mereka. Orang Sabiun aja dulu deh. Nanti kamu akan ketemu bahwa orang Sabiun itu dengan Islam itu banyak kemiripannya. Gitu loh. Banyak kemiripannya. Kamu pelajari aja ya sejarah Islam sendiri gitu loh. Kalau kamunya nggak belajar, ya percuma kita ngomong. Kamu hanya tahu, oh ini dari Islam. Saya katakan tidak loh. Kamu pelajari aja dulu lah ya. Ya tadi saya udah sebutkan ada naik haji, ya nama Allah, dan puasa. Sebetulnya itu tidak ada yang baru, Mas, dari Islam kalian itu. Ya itu di dalam 5 pilar Islam ya, itu ya kecuali syahadat ya. Ya tapi syahadatnya emang beda dengan syahadatnya orang Yahudi. Orang Yahudi tidak ada syahadat yang Muhammad Rasulullah, tidak ada. Ya, yang saya katakan Shema Israel Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Nah itu syahadatnya orang Yahudi itu. Ya jadi ya itu ya masih boleh lah kalau disetarakan la ilaha illallah ya, tidak ada Tuhan yang lain selain Allah gitu kan. Nah, tapi sayangnya Allah sampean beda dengan Allahnya Musa, Mas. Kamu nggak kenal yang namanya YHWH, Elohim kalian nggak kenal. Nah itu Allahnya itu ada di zaman sebelumnya Islam gitu loh. Makanya kemarin saya tunjukkan ada 2 ya. Di surah Quraisy itu jelas-jelas Muhammad menunjuk bahwa Robnya ini adalah pemilik rumah ini gitu loh. Jadi sama seperti kalau orang Buddha ya, menurut mereka ya sesembahannya memang ada di sini gitu loh. Di Buddha ini, di kuil ini. Ngerti ya? Nah, kalau orang Islam ya di zaman Muhammadnya menyatakan Robnya ini ya, Robnya orang Quraisy ini ya pemilik rumah ini. Sedangkan orang Quraisy-nya kan masih belum Islam waktu itu, atau masih musyrik. Nah kemarin saya ada kirim lagi tuh yang dari An-Naml 27 ayat 91. Itu jelas Muhammad bilang ya. Kamu baca itu 2 ayat itu aja sebenarnya udah cukup ya untuk mengatakan bahwa Tuhannya sampean beda dengan Tuhannya Musa gitu loh. Dan kalau sampean pelajari, Mas, itu bahkan kisah nabi-nabinya pun walaupun namanya sama nih ya, ada Adam lah, ada Nuh lah ya, ada Henoh ya, kamu nyebutnya Idris ya. Ya nanti ada Ibrahim, Abraham ya kan, ada ya Ismail sih terus terang nggak terlalu disebut lah kalau di dalam Bible itu ya, sedikit sekali kalau Ismail itu. Ada Ishak, ada Yakub atau Israel, ada Raja Daud, ada Sulaiman. Itu kisahnya itu beda gitu loh, walaupun nama-namanya sama. Ada Elias, itu kan Elia. Kamu menyebutnya Elias lagi. Ya Mas ya. Beda semua Mas, walaupun kelihatannya sama gitu, nama-namanya sama aja, kisahnya bisa beda. Ya coba pelajari aja lah Mas ya. Ya, gunanya diskusi adalah supaya sampean belajar ya, para muslim. Kalian jangan terlalu cepat juga meyakini bahwa ini semua dari Allah, ini dari Allah. Ya karena kalian mungkin sudah dari kecil, nah terus kan jarang sekali kalian itu menafsir ya. Nggak boleh kan kalian dulu nafsir ya. Nah sedangkan saya kan non muslim, makanya saya ya berani nafsir gitu loh. Nah, saya kasih tahu aja, saya bukan bermaksud untuk memusuhi Islam atau enggak ya. Tidak ada. Saya kalau menjadi musuhnya sampean, sekarang sampean harus tanya, buat apa sih saya memusuhi sampean itu gitu loh. Sampean kan manusia juga, saya juga manusia ya kan.
Kalau kebentur tembok, kepala sampean benjol. Saya juga sama, benjol juga gitu loh. Kita sama-sama manusia. Tapi di dalam dunia ini, ya saya hanya menjelaskan, ya. Ya semoga lah. Gitu loh, ya. Sampean ya sampean kan berdoa buat saya juga supaya dapat hidayah. Saya juga sama. Supaya sampean bisa dapat hidayah. Karena kebenaran itu cuma satu, ya. Selalu saya ulang-ulang, kebenaran cuma satu. Jadi jangan yang ini benar, yang itu benar. Itu salah malah. Ya, kebenaran cuma satu. Oleh sebab itu mari kita diskusikan baik-baik, ya Mas ya. Bapak Pendeta David yang terhormat, Anda mengatakan Muslim itu adalah sesat pikir. Kenapa? Karena orang umat Islam ini tidak mencampur adukkan antara manusia dan Tuhan. Maka Anda mengatakan itu sesat pikir. Sebenarnya yang sesat pikir itu sebenarnya keyakinan Kristen itu sendiri. Karena apa? Karena mencampur adukkan antara manusia dan Tuhan gitu. Antara ciptaan dan pencipta itu dicampur adukkan gitu. Antara manusia dan Tuhan itu dicampur adukkan, dilebur gitu. Artinya sehingga apa? Tuhan itu manusia katanya. Manusia adalah Tuhan, Tuhan itu manusia, kan begitu. Nah, padahal Yesus itu kan manusia. Manusia yang dituhankan, kan begitu. Nah, karena umat Islam tidak mencampur adukkan antara Tuhan dan manusia, maka Anda mengatakan itu sesat pikir. Padahal sebenarnya Anda lah yang sesat pikir gitu loh. Umat Kristen lah yang sesat pikir. Karena mencampur aduk antara manusia dan Tuhan gitu loh. Kan begitu. Nah, sebenarnya kalau Anda menyinggung masalah di dalam Yohanes 1 ayat yang 1, sebenarnya ini sangat jelas gitu loh Mas. Gak usah Anda mengatakan itu sang firman. Begini Mas ya. Pada mulanya adalah firman. Ingat firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah. Nah, di sini bersama-sama firman ini bersama-sama dengan pemiliknya gitu. Allah ini adalah pemilik daripada firman ini, kan begitu Mas. Jangan diklaim Allah semua kedua-dua firmannya. Anda mengatakan firman ini adalah Allah, terus kemudian Allahnya itu Allah juga. Nah, ini kan rancu gitu. Kalau firman posisikan pada firman sesuai dengan teks yang tertera di dalam Bible Anda sendiri, kan begitu. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan pemiliknya, yaitu Allah gitu. Nah, kemudian ini artinya ini belum ada sesuatu ya. Ini kan firman. Kemudian dari firman inilah menjadi segala sesuatu gitu loh. Firman ini kemudian dari firman inilah segala sesuatu itu ada. Kan begitu. Dan kemudian di ayat yang ke-14 dari firman juga inilah kemudian menjadi Yesus gitu loh. Firman menjadi Yesus. Nah, pertama itu Allah berfirman dan menciptakan segala sesuatu. Terus ayat yang ke-14, kemudian dari firman ini juga kemudian menjadi Yesus gitu loh. Artinya segala sesuatu, alam semesta dan Yesus ini posisinya sama gitu. Karena apa? Alam semesta atau segala sesuatu ini dari firman. Kemudian Yesus juga dari firman gitu loh. Sebenarnya ini sinkron. Artinya kalau Anda tidak mencampur aduk antara Tuhan dengan manusia, maka ini sebenarnya sinkron gitu. Artinya begini, pada mulanya adalah firman. Firman ini bersama-sama dengan pemiliknya. Nah, firman ini menjadi alam semesta. Dan kemudian firman ini menjadi Yesus gitu. Artinya alam semesta dan Yesus ini posisinya sama-sama ciptaan gitu. Nah, berhubung Anda mencampur aduk antara Tuhan dan manusia, maka disinilah letak kesesatan Anda gitu. Kerancuan di dalam pemikiran Anda di sini sebenarnya gitu. Seandainya Anda ini dari awal misalkan firman bersama-sama dengan sang pemiliknya, dan kemudian firman menjadi alam semesta, dan kemudian firman menjadi Yesus. Ini sebenarnya alam semesta dan Yesus ini sama-sama ciptaan gitu. Karena apa? Yang disebut dengan sesuatu yang baru atau ciptaan ini adalah dari awalnya tidak ada, kemudian menjadi ada, itu ciptaan semua gitu loh. Apapun itu gitu loh. Yang awalnya tidak ada, kemudian menjadi ada, itu namanya ciptaan, termasuk Yesus. Awalnya Yesus ini kan
tidak ada, artinya daging, tulang, darah semuanya itu tidak ada gitu. Kemudian menjadi Yesus. Nah, Yesus inilah disebut ciptaan karena dari tidak ada kemudian menjadi ada. Ini yang harus Anda pahami. Artinya Yesus adalah ciptaan gitu. Nah, bicara Anda mengatakan setelah di ayat ketiga segala sesuatu diciptakan olehnya, artinya diciptakan oleh Allah yang melalui firman-Nya. Ini kan begitu. Nah, kemudian setelah Allah menciptakan segala sesuatu, maka kemudian merujuk kepada ayat yang ke-14, maka firman menjadi Yesus. Artinya apa? Yesus punya roh ganda, Ilya, Nete. Ini tidak sama dengan sang pemiliknya. Dan kemudian firman menjadi alam semesta. Dan kemudian firman menjadi Yesus. Ini sebenarnya alam semesta dan Yesus ini sama-sama ciptaan gitu. Karena apa? Yang disebut dengan sesuatu yang baru atau ciptaan ini adalah dari awalnya tidak ada, kemudian menjadi ada, itu ciptaan semua gitu loh. Apapun itu gitu loh. Yang awalnya tidak ada, kemudian menjadi ada, itu namanya ciptaan, termasuk Yesus. Awalnya Yesus ini kan tidak ada, artinya daging, tulang, darah semuanya itu tidak ada gitu. Kemudian menjadi Yesus. Nah, Yesus inilah disebut ciptaan karena dari tidak ada kemudian menjadi ada. Ini yang harus Anda pahami. Artinya Yesus adalah ciptaan gitu. Nah, bicara Anda mengatakan setelah di ayat ketiga segala sesuatu diciptakan olehnya, artinya diciptakan oleh Allah yang melalui firman-Nya. Ini kan begitu. Nah, kemudian setelah Allah menciptakan segala sesuatu, maka kemudian merujuk kepada ayat yang ke-14, maka firman menjadi Yesus. Artinya apa? Firman menjadi alam semesta sehingga alam semesta ini menjadi ada, dan kemudian firman itu menjadi Yesus. Setelah alam semesta ini ada, maka firman itu menjadi Yesus agar Yesus ini bisa bisa menopang atau bisa berada di alam semesta ini. Kemudian itulah disebut ciptaan karena Yesus tidak ada kemudian menjadi ada. Apapun itu maka itu adalah ciptaan. Artinya Yesus ciptaan, alam semesta ini juga ciptaan gitu loh. Karena di dalam ayat yang ke-14 ini kan firman ini menjadi segala sesuatu. Kemudian setelah ayat 14 firman ini menjadi Yesus. Artinya segala sesuatu ini ciptaan, terus Yesus juga ciptaan karena dari tidak ada kemudian menjadi ada. Itu disebut semuanya itu disebut ciptaan gitu loh. Nah, Anda mengatakan bahwa setelah menjadi manusia itu tetap ketuhanannya itu ada, tetap Tuhan gitu loh, walaupun dia itu menjadi manusia. Kan Anda mengatakan seperti itu. Nah, Mas, di dalam manusia ini kan manusia ini yaitu nete apa, sedangkan Yesus ini kan aktivitasnya itu mulai kecil ya, nete. Ini tidak lepas dari kencing gitu tiap hari, kencing dan berak kencing dan kalau Yesus ini tidak lepas dari ketuhanan, berarti Tuhan Anda ini juga kencing gitu. Nah, ini sebenarnya sangat-sangat menghina Tuhan. Karena apa? Karena di sini Anda mencampur adukan antara manusia dan Tuhan, sehingga Anda menghina Tuhan dengan mengatakan manusia ini bercampur aduk dengan Tuhan gitu. Artinya manusia ini dituhankan juga, Yesus ini tidak lepas dari ketuhanannya. Nah, kalau begitu Tuhan Anda ini mati, kalau memang tidak lepas dari sifat Tuhan, lalu kenapa Yesus ketika disalib Tuhan Eli Eli lima sabachthani, kenapa dipanggil-panggil gitu? Katanya tidak bisa lepas dari sifat kemanusiaan. Kenapa dipanggil-panggil? Kenapa engkau tinggalkan aku? Gitu loh. Katanya tidak lepas, kok ditinggalkan gitu. Nah, disinilah rancunya bahwa konsep ketuhanan di dalam ajaran Kristen ini sangat-sangat amburadul sekali gitu. Anda mengatakan tidak akan lepas sifat ketuhanannya, ternyata di sini Yesus mengatakan, kenapa kamu tinggalkan aku begitu. Nah, Anda mengatakan, oh itu kan waktu sebagai manusia. Artinya kalau memang sebagai manusia ini lepas, tidak ada ketuhanannya sama sekali. Artinya Yesus sejak lahir sampai Yesus tiada, ini kan manusia terus gitu.
Artinya nggak ada Tuhannya sama sekali Yesus ini kalau memang manusianya bisa lepas gitu loh. Sisi kemanusiaannya dan Tuhannya berpisah gitu loh. Nah, kalau memang ketuhanan dan manusianya berpisah, artinya Yesus ini jelas bukan Tuhan gitu. Karena apa? Karena berpisah gitu. Karena berpisah. Nah, pada saat kalimat itu diucapkan, Eli Eli lima sabachthani, itu Yesus masih hidup loh. Ingat itu, masih hidup. Tetapi Yesus ditinggalkan Tuhan gitu. Artinya, kalau Anda mengatakan roh yang ada di dalam Yesus itu adalah Tuhan, maka Anda salah. Kalau roh ini berangkat dari Yesus, Yesus gak akan bisa ngomong Eli Eli lima sabachthani gitu. Artinya mati gitu. Tetapi buktinya, faktanya bahwa Yesus ini masih hidup, masih lengkap dengan rohnya, sehingga dia berkata, kenapa kamu tinggalkan aku? Artinya ditinggalkan Tuhan gitu di Yesus. Lalu roh ini kan roh manusia juga gitu. Apakah Anda berkeyakinan Yesus punya roh ganda? Roh Tuhan dan roh manusia punya roh ganda sehingga Tuhannya hilang, tinggal manusia 100% gitu. Nah, kalau memang punya roh ganda, artinya Yesus ini hanya sebatas tunggangan gitu. Kendaraan gitu. Nah, kalau Anda menyembah Yesus, Anda menyembah kendaraan, berarti Anda ini juga menyimpang dari sesat gitu loh. Karena Anda hanya menyembah tunggangan gitu loh. Inilah yang perlu Anda ketahui gitu. Terus kemudian Anda mengatakan jelaskan dulu tentang kalimatullah dan ruhullah. Mas, di sini adalah di dalam Al-Qur'an kalimatullah itu adalah firman Allah gitu. Artinya Nabi Isa ini diciptakan dengan kalimat Allah dan juga ditiupkan roh Allah. Artinya gini ya. Contoh balon aja gitu ya. Balon ini ketika ditiupkan roh, misalkan saya meniupkan balon, Hasan meniupkan air, balon itu ditiupkan oleh roh Hasan. Nah, apakah Hasan ini balon? Tidak. Saya meniupkan dengan roh saya kepada balon gitu. Saya meniupkan balon dengan roh saya kepada balon sehingga balon itu menjadi melayang-layang gitu. Nah, ini membuktikan kalau Allah meniupkan roh kepada Yesus, artinya Yesus ini ya sama dengan balon gitu loh. Artinya bukan berarti Yesus ini Tuhan. Sama aja ketika saya meniupkan roh saya ke dalam balon, bukan berarti balon itu saya gitu loh. Ketika Allah meniupkan roh ke dalam Yesus, maka Yesus ini ciptaan gitu loh. Sama gitu loh. Yesus bukan Tuhan gitu loh. Walaupun dia ditiupkan roh Allah gitu. Ibarat saya meniupkan roh saya ke balon, maka balon itu bisa melayang-melayang, akhirnya bisa terbang, bisa ini. Itu bukan berarti balon itu saya gitu loh. Walaupun saya meniupkan roh saya kepada balon, ke dalam balon gitu. Ini sama, Yesus juga ciptaan. Yesus ini bukan Tuhan gitu loh. Mas, Anda mengatakan firman itu adalah ciptaan. Firman itu adalah pencipta. Itulah yang kesalahan kerancuan di dalam pemikiran Anda gitu. Sebenarnya gini, firman itu adalah kalam Allah. Yang disebut dengan pencipta itu adalah Allah itu sendiri. Bukan firman, tetapi Allah gitu. Firman Allah berfirman, kemudian firman ini menjadi alam semesta gitu loh. Nah, ibarat gini ya, biar Anda paham. Ibarat saya ini mempunyai sebuah sabda, kalam, mempunyai sabda. Nah, kalam saya ini kemudian menjadi mobil. Nah, yang menciptakan mobil ini saya berarti bukan suara saya, tetapi yang menciptakan mobil adalah saya gitu. Sama, Allah itu berfirman, kemudian firman ini menjadi alam semesta. Yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Nah, begitu juga Allah berfirman, kemudian firman menjadi Yesus. Yang menciptakan Yesus ini adalah Allah gitu. Artinya Yesus ini adalah ciptaan gitu. Nah, kerancuan Anda di dalam pemikiran kesesatan Anda di dalam pemikirannya adalah Anda ini selalu mencampur adukkan antara Tuhan dan manusia. Itulah yang
yang tidak Anda sadari. Sebenarnya Anda ini suka mencampur adukan antara Tuhan dan manusia, sehingga manusia disebut Tuhan, Tuhan pun disebut manusia. Nah, inilah yang penyimpangan di dalam ajaran para nabi gitu. Artinya Anda ini menyimpang dari ajaran para nabi tersebut gitu. Nah, Anda sempat mengatakan bandingkan dengan Injil, gitu kan begitu. Nah, Mas, Injil yang mana gitu loh. Sedangkan Bible itu adalah Injil yang adalah Bible ini yang dari Paulus gitu. Yang dari Paulus yang Anda ini, artinya di zaman Paulus ini banyak sekali Injil, macam-macam Injil. Dan yang Anda imani adalah Injil yang buatan Paulus, karangan Paulus gitu. Artinya Injil yang dari Paulus yang Anda imani gitu. Nah, sedangkan di dalam Injil Paulus itu sangat rancu gitu. Artinya begini, Paulus sempat mengatakan begini. Walaupun dalam Korintus berapa ya? 4 kalau nggak salah ya. Korintus 4 ayat yang ke-15 kalau nggak salah. Kalau salah maaf. Mungkin saya ingatnya itu ya. Di dalam Korintus itu dikatakan, walaupun kamu banyak beribu-ribu, walaupun kamu punya beribu-ribu pengajar, bukan berarti kamu punya bapak. Kan begitu. Tetapi akulah bapakmu yang ada dalam diri Kristus Yesus, menurut Injil yang aku beritakan. Artinya menurut Injil yang Paulus beritakan ini, yaitu Bible, Injil yang Paulus beritakan itu adalah Injil yang Anda pegang sekarang, kan begitu Mas. Artinya pada zaman itu beribu-ribu pengajar Injil. Artinya banyak macamnya Injil pada zaman Paulus itu. Nah, Paulus ini kan punya kekuasaan memang, tapi begini, siapapun yang memegang naskah aslinya, maka Paulus ini akan mendatangi tempat-tempat ibadah dan menyesah mereka gitu. Kalau menyiarkan Injil yang tidak sesuai dengan apa yang Paulus ajarkan gitu. Nah, Paulus menegaskan di sini, walaupun kamu punya banyak beribu-ribu pengajar, bukan berarti kamu punya banyak bapak. Akulah bapakmu yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, bapak yang selama ini Anda gadang-gadangkan bapak di dalam Yesus, bapak dan Yesus adalah satu. Nah, di sini sebenarnya ini Paulus gitu loh. Yang disebut dengan bapak di dalam Kristus Yesus itu adalah Paulus. Akulah bapakmu yang ada di dalam Kristus Yesus menurut Injil yang aku beritakan. Artinya kalau selama Anda ini mengikuti Injil Paulus, maka selama itu pula Bapa yang ada di dalam Kristus Yesus itu adalah Paulus itu sendiri gitu loh. Artinya Bapa yang Anda sebut-sebut selama ini adalah Paulus itu sendiri gitu. Karena akulah Bapakmu yang ada di dalam Kristus Yesus. Yang ada di dalam Yesus itu yang disebut Bapa. Di dalam Yesus nama Bapa, nama Anak, nama Roh Kudus. Nah, Bapa di sini adalah Paulus gitu. Bapak ini Paulus, Yesus ini anak gitu loh. Nah, disinilah ada kejanggalan di dalam Injil Paulus tersebut. Karena apa? Walaupun kamu banyak beribu-ribu pengajar, bukan berarti kamu punya banyak bapak. Akulah bapaknya yang ada di dalam Kristus Yesus. Satu-satunya bapak yang ada di dalam Kristus Yesus adalah Paulus gitu. Nah, ketika Anda menyebut Bapa yang di sorga, itu Paulus gitu. Karena apa? Karena Paulus mengatakan, akulah Bapamu yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, itulah menurut Injil yang Paulus ajarkan. Artinya selama Anda mempercayai Injil yang Paulus ajarkan, selama itu Anda percaya, maka Bapak yang ada di dalam Kristus Yesus adalah Paulus. Artinya Bapak yang selama ini Anda sebut-sebut itu namanya adalah Paulus gitu. Nama Bapak itu adalah Paulus gitu. Mas, Anda mengatakan semua agama mengajarkan Tuhan itu adalah pencipta gitu. Iya, memang Tuhan itu pencipta, tidak ada bedanya. Semua agama mengajarkan Tuhan adalah sang pencipta. Nah, persoalannya di sini, Tuhannya itu siapa gitu, kan gitu. Anda selalu mengatakan begitu.
Tuhannya itu contoh. Kalau Yesus dianggap Tuhan, benar Yesus Tuhan. Yesus ini adalah dilahirkan. Yesus ini adalah manusia. Yesus ini firman menjadi Yesus. Artinya Yesus ciptaan. Artinya tidak masuk pada kriteria dianggap sebagai Tuhan gitu. Nah, di sini adalah semua agama pasti meyakini Tuhan itu abadi. Nah, ternyata Yesus tidak abadi. Setiap yang tidak abadi ini tidak pantas disebut sebagai Tuhan. Ternyata Yesus tidak abadi gitu. Maka Yesus tidak pantas disebut sebagai Tuhan gitu. Mas, Anda mengatakan naik haji, puasa dan sebagainya itu adalah ajaran dari terdahulu, ajaran para nabi. Ya, memang benar gitu loh, Mas. Islam ini selalu mengikuti syariat para utusan, syariat para nabi. Artinya Islamlah yang melakukan saat ini apa yang diajarkan. Karena apa? Karena orang itu setelah Nabi itu tiada, orang penyesat itu datang kemudian meniadakan ajaran-ajaran para Nabi. Kemudian diutus lagi utusan itu berpuasa, bersolat, sujud dan seterusnya. Kemudian setelah utusan itu pergi, maka penyesat ini datang kemudian meniadakan ajaran-ajaran para Nabi. Kemudian Nabi Isa ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan syariat-syariat yang ada gitu. Kemudian setelah Nabi Isa ini tiada, si penyesat ini datang kemudian meniadakan ajaran-ajaran tersebut gitu. Nah, setelah itu Allah mengutus lagi Nabi Muhammad SAW gitu loh. Maka kemudian setelah Nabi Muhammad SAW itu adalah menjalankan lagi syariat-syariat para nabi tersebut gitu. Nah, hanya Islam yang melakukan itu, sedangkan Anda itu Anda itu termasuk orang yang meniadakan gitu loh. Artinya Anda ini termasuk mengikuti Paulus. Siapa sih Paulus itu gitu? Sedangkan Paulus itu adalah bapak yang ada di dalam Kristus Yesus itu adalah bernama Paulus gitu. Mas, Anda sebenarnya kalau kita berbicara tentang para nabi, nabi-nabi itu banyak sebenarnya di dalam Israel segala macam. Ya memang banyak, dan umat Islam tidak satu pun lepas mempercayai semua para nabi. Umat Islam ini mempercayai semua para nabi, meyakini semua para nabi gitu. Umat Islam ini percaya ada nabi, ada beberapa utusan Allah, ada para nabi. Itu mempercayai dan di dalam ajaran Islam para nabi itu adalah orang-orang pilihan gitu. Orang-orang pilihan Allah. Para utusan Allah itu adalah orang-orang pilihan gitu. Tapi beda dengan Bible. Bible ini kebanyakan melecehkan para nabi gitu. Melecehkan para utusan Tuhan gitu. Kenapa saya mengatakan, kalau saya baca di dalam Injil banyak sekali para nabi ini yang dituduh sebagai pezina gitu. Bahkan kalau saya runut dari silsilah Yesus, ini silsilah Yesus ini juga termasuk keturunan para pezina gitu. Kalau saya runut menurut silsilahnya, banyak sekali para, termasuk Daud pun Yesus anak Daud. Hai anak Daud. Yesus ini kan disebut anak Daud. Sedangkan Daud itu dituduh berzina. Atau dituduh dengan berzina gitu. Nah, artinya kalau Yesus dikaitkan dengan ahli pesina, ini bagaimana ini gitu? Kalau disebut dengan anak Daud gitu. Artinya Yesus ini keturunan berzina juga gitu. Nah, disinilah letak kerancuan di dalam Bible itu sendiri. Padahal di dalam ajaran Islam, para nabi itu orang-orang pilihan, tidak akan mungkin berbuat seperti itu gitu. Nah, begini, jangankan para nabi, orang-orang yang sekarang aja, orang-orang sekarang ada, orang-orang terpandang itu ya, maka tidak akan mungkin melakukan perzinahan itu gitu. Apalagi itu di depan umum gitu, Mas. Nah, kalau para nabi di dalam Bible kan beda, semuanya zina, bahkan banyak sekali perzinahan yang dilakukan oleh para nabi-nabi di dalam Bible itu. Ini kan sangat-sangat melecehkan dan memfitnah para nabi itu sendiri gitu. Kalau di dalam Islam beda, di dalam Islam itu sangat menghormati para nabi, karena yang disebut dengan para nabi ini adalah orang-orang pilihan Tuhan gitu, orang pilihan Allah gitu. Maka tidak akan pernah, kalau orang ahli berzina tidak akan mungkin disebut dengan nabi gitu.
Itulah bedanya antara Islam dan Kristen. Jadi kalau di dalam Islam sangat memuliakan para nabi, kalau di dalam Kristen malah melecehkan para nabi gitu. Mas, Anda mengatakan apa ya? Sempat menyebut apa ya, Tuhan pemilik rumah ini. Dan juga di dalam surat apa ya? Terus Anda mengatakan Tuhan negeri ini. Sebenarnya, dan Anda mengatakan sebenarnya 2 ayat ini sudah cukup gitu loh. Mas, saya sudah jelaskan bolak-balik ya. Di situ dijelaskan bahwa walahu kullu syai'in, artinya segala sesuatu itu punya Allah. Segala sesuatu itu apa? Milik Allah. Nah, kalau misalkan menyinggung kepada satu daerah, itu artinya lagi Tuhan itu lagi menegur kepada yang daerah yang di salah satu daerah tersebut. Sebenarnya Allah itu kan segala sesuatu milik Allah. Tetapi kalau misalkan ditujukan kepada satu daerah, bukan berarti Tuhan itu Tuhannya daerah situ aja, bukan. Itu cuma menegur daerah yang dekat dengan utusan tersebut. Contoh, kalau misalkan Allah menegur orang-orang Israel, bukan berarti Tuhannya Israel itu tok gitu. Seluruh alam semesta ini punya Tuhan itu, kepunyaan Tuhan gitu. Tetapi kebetulan karena yang utusannya itu orang Israel, maka Allah menegur kepada orang-orang Israel agar tidak membangkang gitu. Nah, setelah utusan terakhir Nabi Muhammad SAW, utusannya ini kan orang Arab. Nabi kan orang dari Arab, maka Allah menegur orang-orang Arab tersebut gitu. Bukan berarti Allah itu Allahnya orang Arab saja, bukan. Ibarat, saya berikan contoh gini. Ibarat gini ya, saya ini kemudian misalkan saya ini adalah seorang presiden gitu. Kan presiden ini memiliki seluruh Indonesia, anggaplah begitu gitu. Nah, kemudian saya menegur Pak David, dan Pak David ini orang Surabaya misalkan gitu. Pak David gitu. Kamu ini seharusnya ya taat kepada presidennya orang Surabaya gitu. Nah, apakah saya ini ada di Surabaya? Tidak gitu loh. Walaupun saya ini presiden seluruh Indonesia, tetapi kalau saya menegur kepada Pak David, karena Pak David ini orang Surabaya, maka mengatakan saya Surabaya gitu, untuk menunjukkan orang yang ditegur tersebut, daerah orang yang ditegur tersebut gitu. Nah, kalau Pak David orang Padang, maka orang Padang gitu loh. Kalau Pak David ini kalau yang ditegur ini orang Jakarta, maka orang Jakarta gitu. Bukan berarti presidennya orang Jakarta saja, bukan. Seluruh Indonesia gitu. Nah, itulah perumpamaan yang saya jelaskan berulang-ulang kali. Tetapi Anda tidak paham, atau sudah Anda paham karena kehabisan bahan, maka Anda mengulang-ulang pertanyaan tersebut gitu. Saya yakin Anda sudah paham, tapi berhubung tidak mempunyai bahan lagi untuk bertanya, maka Anda mengulang-ulang surat yang sama gitu. Mas, Anda sempat menyinggung Yahwiha gitu. Yahwiha begini, Anda menyebut Tuhannya umat Islam itu beda dengan Tuhannya Nabi Musa gitu. Mas, saya berulang kali mengatakan Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Nabi Daud, Tuhannya Nabi Isa itu sama dengan Tuhannya umat Islam gitu, sama gitu. Nah, ketika Anda menyinggung Yahwiha apa segala macam, Mas, Yahwiha ini siapa gitu? Siapa Yahwiha ini? Orang Yahudi pun tidak tahu siapa ini Yahwiha. Yahwiha 4 huruf ini siapa ini nggak tahu. Kecuali hanya menggunakan kata ganti sebagai ganti daripada Yahwiha gitu. Artinya nama Tuhannya itu tidak tahu siapa yang sebenarnya gitu loh. Sebenarnya ini siapa Yahweh, ini nggak tahu. Makanya dia orang Yahudi itu menggunakan kata ganti. Nah, yang digunakan oleh orang Yahudi sebagai kata ganti ini itu mencaplok dari sebagian itu mencaplok dari Babilonia, yaitu Yahweh. Babilonia ini kan penyembah berhala. Penyembah berhala ini disebut dengan Yahweh.
berhalanya ini gitu. Karena Tuhan yang pemimpin gitu, maka disebut Yahweh gitu. Itu penguasa, maka disebut Yahweh. Nah, kemudian Yahweh ini diambil orang-orang Yahudi sebagai kata ganti daripada YHWH tersebut gitu. Ini cuma kata ganti. Adonai, Elohim, semua itu kata ganti. Karena orang Yahudi tidak tahu siapa sebenarnya Tuhannya. Nama Tuhannya ini siapa, nggak tahu. Maka orang Yahudi ini hanya menggunakan kata ganti. Ibarat gini, saya umpamanya ya nggak tahu nama Tuhan, maka saya menggunakan kata ganti wahai yang maha kuasa gitu. Nah, itu cuman sebatas kata ganti aja, karena saya tidak mengetahui nama Tuhan gitu. Nah, orang Yahudi ini tidak tahu nama Tuhannya siapa, maka menggunakan kata ganti gitu. Artinya orang Kristen, orang Yahudi itu tidak tahu sebenarnya nama Tuhannya itu siapa. Kenapa? Tidak berada orang yang berani menyebutkan YHWH ini apa, itu tidak ada yang berani. Makanya menggunakan kata ganti. Karena kenapa tidak berani? Ya karena tidak tahu gitu loh. Kalau tahu maka dia itu berani. Berhubung tidak tahu maka tidak ada yang berani. Artinya nama Tuhan yang sebenarnya di dalam Yahudi itu gak ada, gak tahu siapa nama Tuhannya gitu. Hanya di dalam Islam lah yang kemudian mengetahui bahwa nama Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu loh. Mas, Anda sempat mengatakan kebenaran itu hanya satu gitu. Ya memang benar, kebenaran itu memang hanya satu, Mas. Yaitu apa? Yang tidak mencampur adukan antara Tuhan dan manusia, itu adalah kebenaran gitu. Nah, kalau Anda mencampur adukan antara Tuhan dan manusia, maka itu sebuah kesalahan gitu. Artinya yang benar ini adalah Islam, karena Islam tidak mencampur adukan antara Tuhan dan manusia gitu. Nah, sedangkan di dalam keyakinan Anda itu dicampur adukan antara Tuhan dan manusia, ini campur aduk gitu. Kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang manusia. Artinya Anda ini hanya cuma punya saklar gitu, punya saklar Tuhan seolah-olah. Kalau ingin manusianya, Anda ini tinggal pencet on. Tetapi kalau manusianya ingin Tuhannya yang keluar, maka Anda tinggal off manusia ini gitu. Seolah-olah Anda mengatur Tuhan gitu. Kalau ditegur, masa Yesus itu Tuhan, kok begini? Dipencet manusianya, di off kan manusianya, off Tuhan. Kemudian masa Tuhan nete apa segala macam, maka dipencet saklar Tuhannya, off Tuhan, manusianya yang muncul gitu. Nah, seperti itulah keyakinan Anda. Artinya Tuhan itu tergantung kendali Anda gitu. Itulah akibatnya kalau sudah mencampur adukan antara manusia dan Tuhan. Disinilah letak penyimpangan yang Anda yakini gitu, Mas. Orang yang mencampur adukan antara manusia dan Tuhan itu jelas sesat gitu loh. Jelas sesat di sini gitu. Kenapa? Karena sudah berani mencampur adukan antara Tuhan dan manusia gitu. Ya, mudah-mudahan dengan barokah bulan puasa ini Anda segera mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Anda ini menjadi orang yang selamat. Ingat, alam akhirat itu ya, dunia ini hanyalah sebagai ujian. Anda condong pada harta, Anda condong pada dunia, atau Anda memikirkan akhiratnya gitu. Nah, kalau Anda condong pada dunia, maka Anda tidak akan sadar-sadar selamanya. Tetapi penyesalan itu akan datang setelah Anda mati gitu, Mas. Nah, setelah Anda mati, Anda tidak akan bisa bertobat lagi gitu. Nah, mumpung saat ini, mari saya mengajak Anda berpikir agar Anda tidak sesat pikir, agar Anda itu tidak mencampurkan antara Tuhan dan manusia. Ya, mudah-mudahan Anda segera bertobat, mudah-mudahan Anda mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga Anda dapat menemukan kebenaran ajaran Islam gitu.
Ya, begitulah hasil dialog Hasan Madura dengan seorang pendeta kawakan yang bernama David Salim. Dukung terus channel ini, karena channel ini adalah tujuannya untuk mempersempit pemurtatan yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan dukungan Anda menjadikan Anda mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah memudahkan rezeki Anda, dan juga mudah-mudahan Allah memberikan Anda kesuksesan dunia dan akhirat. Amin amin Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.